gue kan datang ke rumah, gue seneng banget dikerebutin sama anjing-anjing. Nah one day impian gue datang, daddy pah gitu dikerebutin sama anak-anak. Satu istri atau berapa istri? Satu. Gue kira takutnya banyak istri. Selamat datang di Podbas sih, podcastnya Kobas. Jadi hari ini kedatangan tamu keren, si botak katanya, kayak mirip gue. Gue mau lihat gitu orang siapa nih. Katanya, tapi gantian gue katanya sih. Presenter TV, blogger juga, punya skill yang unik ya toh. Terus suka ini orang, nah, kan sekarang merubah YouTube juga, artis juga, semuanya dah pusing kepala nih. Beliau yang ganteng nih. Halo, how are you bro? Waduh, fine. Aduh, thank you banget nih udah ngundang ke sini. Aku yang thank you banget nih. Aku sering DM ya, kita awalnya kenal juga ya. Yes, betul banget. Memang kebetulan saat ini kan lihatnya keren banget tuh. Semua artis di. Waduh, ini kalau pakai gerakan tubuh kayaknya agak sedikit salah ya? Konotasinya beda ya. Kalau gini? Gitu ya. Gini nih. Gini aja. Gini. Mas Bima aja lah, panggil Bima aja. Bima. Pandawa ya berarti. Kresnanya di mana? Bima itu ya Pandawa 5 ya. Pandawa 5. Iya. Oke. Kirain mau nanya kenapa namanya Bima. Naik. Penasaran nggak kenapa namanya Bima? Kenapa? Penasaran nih. Kami ngomongnya Inggris, tapi ngomongin namanya Bima. Aslinya mana? Jadi gini, saya sih orang Indonesia, lahir di Bandung gitu. Cuman mungkin ada beberapa turunan lain gitu selain. Tapi kelihatannya Indonesia. Indo ini. Campuran kelihatan. Ya karena matanya kelihatan coklat. Emang banyak ngomong gak sih? Aku pikir mau berubah jadi biru, mata aku mau minta. Bener gak sih? Hah? Ada turunan dari Nederland. Ya, yes. Huhatut meti awalnya malhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa nih. Kok tahu kok bisa pas gitu nebaknya gitu. Karena biasa kan gitu. Iya. Itu gitu sih. Cuman alasan kenapa namanya Bima karena waktu itu tuh kebetulan lahir di rumah. Jadi bukan di rumah sakit. Bukan, di rumah pakai bidan. Oh. Kayaknya nyokap tuh udah nggak tahan dan mungkin guenya juga udah pengen bener-bener keluar melihat keindahan dunia gitu kan. Nah, terus akhirnya lahirlah dan keluar itu 5 kilo. Gede banget. Ini manusia atau raksasa? Nah kan serius? Bener 5 kilo sampai tangan tuh berlipat-lipat. Udah diberesin, udah dibersihin semua, dibawa ke rumah sakit gitu. Nah pada saat dibawa ke rumah sakit buat masuk didaftarin apa segala macam, dikira ini bayi 6 bulan lagi mau kontrol gitu. Padahal nyokap bilang ini baru lahir tadi gitu loh. Tapi bener sih. Makanya namanya Bima gitu. Tingginya 186. Jarang loh orang Indonesia, nggak pernah ada kan. Kalau nggak ada turunan dari sono-sononya. Lu berapa lu tingginya? Oh lokal pasti lu. Asli lu. Gitu ya. Coba kalau ini Rusia, Nederland, Cina. Terus mulai karir gimana sih Mas Bima? Mas Bima panggilnya Bima ya? Bima. Jadi dulu itu sebenarnya aku itu nggak into entertainment industry gitu. Aku lebih tipe orang yang suka outdoor, traveling, I love animals gitu kan. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan alam lah mostly gitu. I like meeting people sih, ketemu orang baru, sharing gitu. Nah cuman mungkin karena dulu tinggi, teman-teman yang udah duluan di dunia entertainment bilang kayak bro lu kayak cocok nih buat fashion show gitu kan, tinggi badan lo gitu. Ganteng kan. Ya kan? Lumayan lah gitu kan. Tapi gak lumayan lagi. Coba tanya Hasan, ganteng gak? Hasan. Nah udah kayak gitu udah akhirnya malas. Cuman karena terus menerus diajak terus akhirnya mulailah awalnya tuh fashion show gitu. Dan ternyata nggak cocok di situ gitu kan. Apa ya? Kaku jalannya? Bukan. Jalan sih asik cuman mungkin lebih ke lingkungan. Terus udah kayak gitu kadang pakaian suka dipakai sedikit aneh gitu jadi kan. kayaknya gimana gitu ya? Nggak pas. Sedangkan gue tuh tipe orang yang ya udah pakai pakaian tuh yang casual aja gitu, nggak pernah terlalu yang aneh-aneh apa gimana. Dan akhirnya dari situ berhenti, akhirnya lebih ke casting. Nah di situ mulailah sempat jadi VJ MTV, jadi MC. Sempat juga? Yes, presenter. Nah sampai akhirnya nemuin my passion lebih di alam, yaitu di traveling shows. Makanya jadi presenternya. Salah satunya My Trip My Adventure. Jadi cocok kali itu. Yes. Tapi ngomong-ngomong umur berapa sih? Sekarang 33. Oh masih muda. Single? I'm married. Married. Yes. Anak? Belum. Tapi Anabul banyak. Anabul banyak. Tapi ngomongnya Inggris memang baru belajar bahasa Indonesia? Emang
Oh ini ya, nggak bener-bener full Indonesia ke mix gitu ya? Iya, enggak. Mungkin karena waktu itu tuh aku besar di Australia. Oh, 11 tahun. di mana? Di Sydney. Saya juga di Perth lahirnya. Oh iya, Perth. Wah So itu my English is good. very good ya. Perth enak sih, maksudnya banyak banget ini ya, farms. Iya. Sepi, Sepi, relax buat mabuk belajar. terus tiap hari, wah, enak kali itu. Terus Nah jadi mungkin my first language lebih awalnya itu English. makanya Indonesia agak pelat-pelat ya. Walaupun udah full lancar, tapi ya kadang ada kata-kata yang memang mungkin nggak bisa kita terjemahin secara langsung, gitu. Jadi mixture gitu. Jadi kan 11 tahun di Australia itu. Terus mulai belajar bahasa Inggris umur berapa? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia pas datang ke sini, pulang ke sini. Kapan? Datang, aduh, 3 tahun lalu? no, udah lama. Udah lama. Jadi kalau Mas Bima ini kalau ditemuin sama Cinta Lolos, nyambung men. Bener gak How ngomongnya? are you today? Wih. It's good to see you. Campur Indonesia lagi. What's Terus up? Ya terus kemarin saya kan pergi. Wah ini cocok kali nih. Oke, terus habis itu kan ketemu passionnya sebagai presenter. Itu rasanya gimana sih? Oh, cocok kali nih. Ya karena memang suka ketemu orang, suka ngomong gitu kan, and I'm tipe orang yang outgoing gitu. Jadi ya enak aja. Paling ya sedikit waktu itu karena mungkin Indonesia belum terlalu lancar, kadang tuh suka susah buat ngafalin, Stres gitu ya? ngafalin teks gitu kan. Kata-kata yang simple tapi tuh kayak udah dihafal-hafal lupa gitu. Cuman akhirnya ya udah bisa menguasai itu gitu, dan lebih suka di passion travelingnya itu gitu sih. Jadi memang sebelumnya udah terkenal bos. Kan VJ itu kan harus terkenal ya. VJ terus ini. Terus tiba-tiba sekarang terkenal kali, viral. Lagi Suka viral. Kretek-kretek. kretek-kretek. Kretek-kretek, iya. Gimana itu jadi YouTuber juga? Nah, awal YouTube sendiri itu lebih ke dunia anjing. Jadi kan You are dog lover. I'm animal lover, Animal lover. cuman I love dogs mostly gitu kan. Nah, terus awalnya itu karena memang dari dulu suka anjing, jadi channel utamanya itu malah mengenai anjing. Jadi awalnya tuh aku bikin channel utama aku dulu, berpikir bahwa wah gue udah suka traveling keliling Indonesia, bawa kamera kemana-mana gitu kan. Ini kalau gue posting nih menarik nih gitu kan, pemikirannya sih begitu. Pas posting udah bikin masuk nyelam, keren banget deh shot-shotnya pakai drone. Yang nonton cuma 200-300 orang. Mirip-mirip gue banget sih. Iya kan, nah tapi kalau gue tetap banyak nonton. Karyawan harus absen online. Berkali-kali tuh ya nonton. Nah udah habis itu berpikir wah gila sih, ternyata ya nggak semudah kita berpikir. Dan itu kayaknya perjuangan tiap orang yang mau berkecimpung di dunia YouTube. Ternyata nggak gampang ya. Nggak segampang itu. Memang YouTube kalau kita didengar wah gila makes money gitu, YouTube juga banyak yang nonton, tapi usahanya kan nggak semudah itu gitu kan. Kalau kita nggak ada suatu hal yang original atau beda gitu. Nah akhirnya gue inget banget waktu itu gue mau ngadain giveaway untuk memperbanyak subscribers. Biasa dong, wah giveaway yuk. Ya kan semua kayak gitu, yuk giveaway gitu. Ada kacamata. Itu zaman masih giveaway oke lah ya. Sekarang kayak udah gak ada gunanya. Gak ada yang follow sekarang. Follow unfollow lagi. Iya mungkin kayak gitu. Nah udah kayak gitu, wah kayak giveaway. Habis itu ada kacamata, kebetulan dulu disponsorin oleh kacamata. Aku bawa anjing aku si Snowy gitu kan. Snowy ada di situ. Pakein kacamata, bener-bener cuman sebagai model doang, dipakein kacamata udah gitu. Yang nonton 20.000 orang, gitu kan? Cuman anjing, wah gue kalah lu nih sama yang anjing. keren-keren gitu, iya, gak ada yang nonton. Tapi memang gue akuin si anjing gue ganteng gitu kan, dan gue sangat sayang sama, jadi gue ikut bangga. Terus gue berpikir, wah berarti kalau gue memperbanyak dia nih, akan naik nih. Dan bener, akhirnya disitulah evolusi seorang Bims Aryo yang tadinya mau bikin about life about traveling, lifestyle, adventure, akhirnya lari ke dunia anjing. Bukan karena aku nggak di dunia anjing, tapi lebih aku expose dunia anjing. Dan pada saat itu mungkin buat Indonesia itu masih termasuk baru gitu. Di Amerika udah Caesar Milan, di negara-negara lain udah ada. Nah di sini mungkin belum ada orang yang benar-benar memperkenalkan kepintaran anjing gitu. Bahkan pada saat gue bikin story-story di mana anjing gue suruh sit down, stay, apalagi kalau gue suruh bang terus dia pura-pura mati, kok bisa kayak gitu sih? Gitu. Dan orang pada surprise dan terheran-heran. Dan disitulah gue berpikir oke, gue harus bisa mengedukasi bahwa anjing itu nggak cuman hewan berbulu kaki 4, tapi mereka punya perasaan, mereka punya kepintaran, mereka bisa mengerti kita. Dan menurut gue dengan kita edukasi gitu, orang bisa lebih appreciate animals. Yang tadinya anjing makin sayang sama hewan-hewan lainnya gitu kan. Tapi kalau gue memang pencinta binatang aku. Aku dulu di rumah gue itu gue pelihara semua. Ada landak dari 2 jadi 12. Ada makau. Ada reptil-reptil banyak. Ada burung, macam-macam gue.
Tapi karena Feng Shui, jadi sekarang cuma anjing doang satu. Oh Chihuahua. gitu. Karena Feng Shui tidak membolehkan punya Reptil. hewan. Kan reptil itu kan yin katanya. Oke. Yin itu gelap. Kalau anjing itu kan yang. Itu bagus. Menerang. Jadi saya cuma pelihara sekarang anjing sama kucing. Oke. Tapi maaf nanya nih, jadi kebalikan nih. Iya. Pada saat itu tidak boleh secara Feng Shui, apakah pada saat punya hewan itu beda? Nah, tergantung. Mas Bimo itu percaya yang Feng Shui enggak? Kalau percaya saya hilangin semua. Tapi memang karena gue percaya, jadi mau nggak mau. Iya, kalau udah percaya kan alam bawah sadar udah ngerasa ada yang salah nih dengan adanya mereka. Iya, of course, oke. Make sense. Sih. Tapi ada perubahan nggak pada saat itu? Jadi Maksudnya yang podcast Mas Bimo kakak saya nih. kan mereka bingung yang botak yang mana kan? Ini bisa jadi Bims Aryo, ini bisa jadi Kobas. Kali ini. Iya kan? Ganteng mana? Coba tanya. Beda-beda tipis lah. Enggak, ganteng mana lah? Mau gaji? Mau diperpanjang nggak nih? Mau diperpanjang nggak nih? Ganteng saya. Luar biasa. Jadi itu masalah alam bawah sadar aja sih. Iya. Jadi kalau landak itu juga saya pernah pelihara musang. Saya pernah beli musang yang mahal kan 25 juta yang putih, yang itu apa namanya albino, sama yang satu lagi yang apa itu? Ada musang bulan, ada ini yang jadinya yang yang nggak ada orang punya kayak jangan ada orang punya. Iya, langka pokoknya. ya, ternyata sekarang dia tunjukin saya ini loh, Kobas udah gede-gede banget. Nanti tunjukin fotonya. Bisa gitu, bisa dilatih juga. Karena gitu. aku pelihara tuh susah kali, aku dikit juga aku. Nah, berarti pas kecil belum bondingnya pas gitu. Tapi intinya sih dengan semua hewan itu, kalau kita udah bisa bonding, mereka bakal nempel karena sama kita. aku kan seneng. Tiap hari gue siapin sampai tiap bulan tuh aku habis 2 juta untuk makanan. Iya. Ini jadi saya tiap hari kasih ada gado-gado saya, ada nasi, ada ulat, pepaya, semua ada. Buat diri sendiri aja belum tentu segitu ya. Padahal saya diet, hanya daging doang. Diet mereka diet demi hewan. Tapi aku happy banget mereka tuh datang burung gereja, bener. burung tekukur datang happy banget. Bener, ada sesuatu dari hewan kenapa orang nanya juga kenapa sih aku suka banget sama hewan yang make us so happy gitu melihat mereka gitu kan. Happy ya? Ada suatu daya tarik gitu. Ini untuk orang-orang yang memang animal lovers akan paham. Saya saya termasuk animal lover. Iya. Dulu pelihara monyet kemarin. Sampai saya tuh monyet tuh saya kasih nama Thor. Serius. Terus sama saya tuh maunya sama saya. Tapi kalau monyet itu susah kan, monyet sama saya terus gitu kan. Kamu orang lain suka galak kan? Iya galak terus loncat-loncat terus Feng Shui datang, nggak boleh. Sekarang saya titipin di kos-kosan, kadang-kadang kangen sih, cuma nggak boleh gimana ya? Iya. Tapi kalau monyet itu lucu banget. Iya. Bisa cium-cium gitu loh, senang. Aduh. Nah, anyways, kembali lagi nih, kita gantian lagi nih ya. Iya, aku udah jadi Bims Aryo lagi nih. Nggak, soalnya gini, orang botak itu nggak tahu kenapa selalu dibilang mirip. Nggak, ini memang botak atau gimana? Ini botak atau digundulin? Ini penting. Soalnya beda loh ini. Nah, ya ada yang sudah botak karena dengan numbu. Ini gue. Enggak kan? Paling gampang lihatnya dari mana? Dari belakang. Enggak. Kan di belakang gini, ini berarti botak. Coba belakangnya full enggak? Enggak, berarti bisnismen. Biasanya bisnis. Oh kan, berarti kalau dia enggak botak, digundulin. Kan ada macam-macam kan, ada Agus kan, agak gundul sedikit, ya kan? Basuki, ada banyak anak susah rezeki katanya. Iya. Ada Sugus sudah gundul seluruhnya. Ada Umar untung masih ada rambut gitu kan. Kalau gue Umar katanya. Cocok Umar kali aku. Enggak maksud aku gini. Sampai ada yang message aku gini. Kok botak terus sih, emang udah gak numbuh lagi rambutnya. Saking aku tuh motong rambut tuh tiap 5 hari. Dulu aku tuh berambut. Cuman aku tuh orangnya perfeksionis. Pas aku ada rambut, aku udah harus pakai wax. Aku terus perfect sampai nggak boleh ada rambut satu yang keluar. Harus pas gitu. Dan itu tuh kadang tuh setengah ribet jam. Kali ya? Ribet banget pas aku berambut. Sampai pas aku mulai ngetrip adventure show, aku masih berambut. Aku tuh nggak akan tidur itu nggak akan aku cuci. Iya, nggak enak ya. Biar besok pagi bangun udah ready keren lagi. Banget ya. Gitu. Dan ini kan enak. Akhirnya sekarang gue berpikir udahlah botakin aja. Mau masuk air, mau kena badai, mau apa, udah siap gitu. Lebih hemat bos. Samponya dikit. Yes. Kalau saya dipanjangin, tahu nggak? Sini doang. Ini nggak ada. Kayak si siapa itu pelawak tuh. Iya. Ya, tapi kan gini, in life itu there's always consequences, ya kan? Nah, di saat kita kerja keras, jadi bisnis dan berpikir, ya mungkin konsekuensinya di sini panas, ya kan?
Bener gak sih? Coba ada es batu gak sih? Biar tumbuh. Nggak, kalau aku turunan sih. Oh gitu ya. Tapi nggak, aku karena rajin potong rambut sih, gitu. Itu sih. Jadi bukan botak beneran. Tapi itu aku bilang tiap kemana-mana pasti disamakan. Lu mirip temen gue botak Lumayan juga. kali aku ya. Kalau disamain dia tuh rasanya gue bangga banget men. Dari hidungnya segi hidungnya udah kalah men. Ya kan? Hidungnya mancung kali nih. Tapi aku boleh nanya sesuatu nggak? Maaf banget tadi Boleh, aku boleh. pas lagi duduk di situ, Boleh. aku sempat overheard Boleh. mengenai tinnitus. Ini menarik sih. Kan aku tinnitus pernah apa? tinnitus juga gitu. Masih nih. Enggak, cuman mungkin tinnitusnya berlainan nih. Jadi kalau Kobas waktu itu gimana sih tinnitusnya? Jadi kalau gue tinnitus itu sampai hari ini pun saya masih tinnitus. Dengar apa? Apa yang didengar? Nying gitu. Tapi saya udah terima nasib. Iya. Salah satu yang berat untuk tinnitus adalah tidak bisa menerima nasib. Iya. Kalau saya udah terima nasib. Jadi kalau orang bunyi keras itu pasti gue yakin, nah kelihatannya masuk angin gue. Tapi sudah dikerokin, mengecil. Oke. Nah paling susah tuh kalau lagi malam. Kenceng banget. Wah, anjir. Kenceng banget kan? Pertama kali gue kena tinnitus tau gak? Gue tuh sampai browsing, anti browsing. Hidup kita rasanya habis. Habis stres, apalagi kalau udah mulai sunyi. Tapi gue kita takut. termasuk yang beruntung karena tinnitus gue itu adalah nada tinggi. Iya. Jadi kalau nada tinggi itu tidak merusak pendengaran. Iya. Tapi kalau yang nada rendah, ngomongin udah terganggu. Iya, udah terganggu, bener. Bener. Saya termasuk yang beruntung. Makanya masih bisa minum lagi. Iya. Mudah-mudahan abis dikretek hilang Wah, tinnitusnya. gitu. Who knows? We never know ya Yes, kan? yeah. Gini guys, gue sedikit sharing about tinnitus gue. Ya. Tiba-tiba di suatu saat, pada saat gue masih SD di Australia, datanglah tuh. Lu nging juga berarti? Konstan, kenceng, sampai gue 24 jam. gue takut, gue merinding inget Iya. ini. Gue takut banget. Itu yang membuat gue salah satu depresi. Iya itu apalagi waktu itu gue masih kecil kan, masih SD kan. Gue tidur tuh gue cuma nging dan kenceng banget gitu sampai, tapi gue ngerasain dari kuping kiri. Separah sampai gue berpikir gue mau nanya sama bokap gue gimana cara kita bisa bikin sebelah kuping tuli, gitu biar nggak bisa dengar ini lagi. Nggak bisa itu? Terus dia bilang enggak lah, akhirnya dibawalah ke THT. dokter, dicek. Tapi memang gue tuh punya pendengaran yang sangat sensitif sekali, sangat sensitif. Jadi even nih gue tidur di kamar nih, kamar itu berjaraknya 10 meter dari kamar mandi, udah ditutup, kamar mandi ditutup, tetesan shower aja tuh, tes, Waduh. itu jelas banget. Bahaya kali kalau sebelah sama gue nanti. Nah gitu kan, nah udah gitu, sampai akhirnya malam-malam tuh sebelum tidur harus bawa handuk kering, itu taruh di bawah situ biar dia meredam. Gue balik lagi, gue berharap sampai gue tidur tuh ini udah belum basah, jadi bunyi nggak kedengeran gitu. Nah akhirnya dicek sama dokter, oh memang ini sensitif. Yang gilanya pas pindah ke Indonesia gitu kan. Hujan terus. Jangkrik di mana-mana kan, krik. Itu stres ya? Itu malam-malam bangun ya, itu jam 11 nggak bisa tidur, udah ada tinnitusnya bunyi nging, udah ada bunyi jangkrik. Kruk gitu. Akhirnya itu bener-bener nyari lubangnya, pukul-pukul pakai batu, gini. Cari. Nanti yang ini diam, yang ini, sampai akhirnya tuh saking capeknya masuk tempat tidur. Nanti nyokap tuh pas bangun bingung, ini Bima kenapa kakinya kotor. Baru dia akan tahu besoknya gara-gara nyari-nyari jangkrik itu gitu. Cuman sekarang udah bisa nguasain, udah bisa tenang, ya itu dia, udah langsung ikhlas dan terima aja. Karena kalau di saat kita lawan, kita dengerin tuh malah menjadi beban yang kalau saya sekarang stressful. udah menerima nih. Tadi pagi tuh kan kurang tidur ya. Kalau aku kurang tidur tuh, kenceng banget ngingnya. Iya. Buat Padahal teman-teman aku kepingin bikin asosiasi. Kalau di UK kan ada tuh asosiasi tinnitus. ada. Awalnya aku mau bikin. Kita bisa duduk bareng cerita, Dan sharing. mereka senang banget. Ada yang suka denger doorbell ting tong. Ya, ada juga yang ting tong. truk itu mengganggu. Kalau gue nging. Tapi Gila ya. puji Tuhan ini agak meredah. Oke, lanjut lagi nih. Oke, kretek-kretek. Ya, itu gimana tuh? Habis itu Golden Family udah kan. Ya. Tapi kan di Golden Family ini gue lebih fokus sama passion gue di dunia hewan, Ya. anjing dan lain-lain. Gue mau channel yang bisa sedikit gue mengekspresikan diri gue di situ, gitu kan. Akhirnya udah deh, Beams Aryo channel pertama gue jadi The Golden Family. Iya. Lalu gue bikin channel baru lagi Beams Aryo yang akan gue mulai gitu. Nah Beams Aryo udah akhirnya buat channel itu mulailah bikin macam-macam. Gue suka main sama api, Iya, suka iya. eksperimen ini itu. Views biasa lah gitu, 50.000, 100.000 itu pun mungkin kebantu karena udah ada channel utama itu The Golden Family. Sampai suatu hari gue bisa kretek-kretek nih,
coba kita iseng yuk bikin kretek-kretek. Gue kretek-kretek satu tim yang nonton 3,2 juta orang. Serius nih? Banyak kan. Ya udah akhirnya kita terusin kretek-kretek itu sampai akhirnya Viral. Sebenarnya kretek-kretek tuh udah sempat viral beberapa kali. Cuman pada saat viral kan pasti ada undangan TV banyak. Aduh lagi males gitu, lagi nyaman aja. Kadang kalau udah nge-YouTube tuh suka nyaman aja gitu. Kita yang set sendiri waktu apa. Abis itu sempat viral lagi pas sama Kang Sule waktu itu diundang masih malas. Nah baru pas yang orang Bali kalau nggak salah yang mana dia nangis ya karena dia ngerasa lehernya udah sakit gitu. Barulah kita mulai ke TV dan akhirnya makin viral dong dengan ada di TV. Makin terkenal. Lumayan. Tapi nanti aku di kretek-kretek aku nggak nonton gimana, malu aku. Kenapa begitu? Takutnya nanti makin terkenal aku. Bagus Nonton dong. juta. Bagus. Nanti dipanggil TV semua, aku nanti dipikir ini om dipanggil TV nanti. Nggak apa-apa dong gitu kan. Oke, belajar dari mana itu? Nah, jadi awalnya kalau mungkin belum tahu itu karena sebuah kecelakaan yang menimpa diri gue sekitar 4 tahun lebih, di mana gue jatuh dari jet ski dalam kecepatan full speed dan lehernya itu kepelitek. Jadi lumpuh dulu dari leher ke bawah gitu kan. Nah, salah satu metode penyembuhannya adalah dengan kretek-kretek atau di dunia kedokteran dikenal sebagai yang namanya chiropractic. Iya, chiropractic. Chiropractic itu kurang lebih artinya adalah sebuah metode memanipulasi tulang. Mau kita namain chiropractic, kretek-kretek, ya bebas lah terserah, atau bone setting. Dan banyak kan memang dari semua yang pakarnya dari Australia. Jago-jago dan Amerika juga. Amerika juga ya? Iya, dan waktu itu gue juga penyembuhannya waktu itu di Australia. Dari situ gue jadi kayak, wah ini gimana sih ngerasain suatu hal yang bisa membantu lo untuk sembuh. Akhirnya kan jadi pengen belajar. Dan kebetulan dulu tuh pasien yang selalu kretek-kretek ya Kairo itu gue sama kakak gue. Nah akhirnya kakak gue bilang, Bim coba deh lo kretek gue deh gitu. Kan lu suka lihat kita bareng. Akhirnya gue kretek dia gitu. Pas gue kretek dia bilang sama banget. Udah deh kita bayar buat satu orang aja. Gitu kan. Lo yang ini lo kretek dia. Iya gitu, gue kretek dia. Punya cepet banget tangkap itu ya. Iya karena memang gue tipe orang kalau gue udah suka sesuatu gue akan mendalami, mempelajari dan pengen tahu secara maksimal gitu. Nah dan mungkin juga karena sifat yang gue yang sensitif. Jadi pada saat gue lagi dipegang badannya, gue tuh ngebayangin jempolnya di mana, tangannya di mana gitu deh. Ya intinya sih belajar secara otodidak. Akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, teman-teman deket, keluarga apa selalu gue kretek-kretek sampai akhirnya viral. Nah setelah viral kemarin baru gue ngambil ya sertifikat lah sama orang Malaysia, Master Chris Leong, yang sekarang ada praktek di sini juga. Kenapa nggak jadi chiropractitioner? Mau aja, cuman kan tuh 4 tahun sekolahnya, harus keluar negeri. Lagi masa covid kayak gini, sekarang udah punya istri juga, banyak anabul. Gue tuh paling susah ninggalin anabul. Anabul itu apa? Anak bulu. Oh yang golden. Kucing gitu. Kalau atabul Toke. Ada lizard ada. Lizard. Ada anabul sama atabul. Kalau atabul tahu? Anak tanpa bulu, bayi manusia berarti. Mudah-mudahan nyusul atabulnya. Puji Tuhan ya teman-teman ya, doain ya. Amin, doain. Mau punya banyak juga dong ya kan, jangan kalah sama anjingnya banyak, masa anaknya satu. Gimana sih? Anaknya berapa sih anaknya? Rencana? Pengen punya 5. Waduh. Big family. Jadi ya gue kan datang ke rumah, gue seneng banget dikerebutin sama anjing-anjing. Nah one day impian gue datang, daddy pah gitu dikerebutin sama anak-anak. Satu istri atau berapa istri? Satu. Gue kira takutnya banyak istri. Jangan dong. Anaknya kalau perlu A sampai Z. Anton, Budi. Gitu. Nah akhirnya mulailah dengan kretek-kretek itu yang sekarang jadi viral gitu. Terus kalau artis tuh kan kretek-kretek itu kan ilmu ya. Bayar nggak sih? Sebenarnya enggak sih. Kalau aku untuk sementara ini aku belum buka praktek lah istilahnya. Berarti gue salah satu kalau dikretek rezeki nggak bayar? Rezeki. Cuman memang kadang ada artis-artis yang kita kebetulan ada kaos kretek-kretek sebagian terdonasikan, mereka membeli kaos itu gitu. Boleh ya? Boleh dengan. Jangan lupa dibeli semua nanti. Bebas. Apa mau collab? Gitu. Nah, walaupun lumayan dapat duitnya untuk donasi. Iya, dong. gitu. Nah, jadi itu sih, jadi belum, walaupun sekarang jujur kalau boleh sedikit cerita, DM dulu itu isinya gimana kalau anjing kutuan, gimana kalau anjing bulunya rontok, dan gue dengan senang hati berusaha membalas itu semua. Tapi sekarang DM isinya retak-retak orang sakit. Dan ini yang membuat gue sedikit beban gitu, karena gimana sih kita baca tolong saya atau tolong istri saya udah menderita 12 tahun 10 tahun. Nah jadi gue lagi berpikir
kayaknya gue harus suatu hari nanti help these people dengan cara yang mungkin punya praktek gitu. Oke, Gitu lanjut lagi gue tanya, kenapa namanya abal-abal? Kan image-nya abal-abal itu kan nggak benar. Benar. Nah, ini pertanyaan menarik. Cuman simpelnya, karena memang awalnya kan nggak ada pelatihan formal atau apapun. Maka dari itu ya gue namain kretek abal-abal. Tapi walaupun sekarang udah ada sertifikat, ibaratnya belajar gitu ya. Tapi kayaknya udah khas banget gitu. Kalau kemana-mana tuh orang, ini Mr. Kretek-kretek nih, gitu kan. Mr. Kretek-kretek. Brandingnya keren ya, kayak gue raja IT gitu mungkin ya. Gitu. Dan dia tinggal abal-abal, tinggal orang yang menilai gitu kan. Abal-abal nggak sih? Manggilnya jangan Mas Bimo lah, Mas Kretek-kretek. Nah, bisa juga itu. Bisa gitu ya. kan. Kretek atau kretek atau kretek atau kretek? Kretek. Ini kretek. Iya. Kretek, kretek, rutuk. Kadang ada yang di-invite, lu kita ini yuk bikin vlog kretek-kretek gitu. Dia datang, ini ada hubungannya sama kretek. No, ini kretek-kretek gitu. Oke, ada satu lagi nih gue tanya nih. Kan ada viral tuh. Lu kretekin si siapa? Evangelista. Celine Evangelist. Ya, viral kan? Viral. Kan cewek. Lu kretek itu dia pelecehan seksual nggak itu? Ya enggak dong, karena kan kita kan lagi mau secara profesional berusaha menyembuhkan Boleh dia. itu ya? Nggak jadi masalah gitu. Ini kan ibaratnya ya untuk kesehatan. Untuk penyembuhan gitu. Dan kadang kita ngeliat orang sehat gitu. Kayak aku ngeliat nih Kobas sehat nih, tapi bisa aja mungkin kakinya panjang sebelah yang menyebabkan akhirnya sakit gitu. Dari kaki ke pinggul ke leher ada yang kehempit gitu. Kita bisa kan ya? bisa. Oke, terus aku tanya. Nah, Mungkin istri nih, waktu kretek-kretek cewek, gimana, cemburu nggak itu? enggak. Jadi gini, istri itu banyak kan suka komen gitu. Ini mami nggak jealous nih gitu kan. Papa the Golden manggilnya kretek-kretek. Ya enggak, kenapa? Karena dia percaya gue. Satu, dia percaya, yes, dan dia tahu gue tuh pada saat kretek gue profesional, memang niatan untuk menyembuhkan orang gitu, bukan yang lain-lain. Kalau saya gimana nih nanti di kretek-kretek? Nah itu tuh kayak lehernya agak tense tadi ya, nengok pun agak gini kan, goyang gini. Gitu kan. Iya. Nanti mau disembuhin bos. Yes. Tenang aja. Amin, mudah-mudahan. Ke depan nih, akan fokus di mana seorang Bima kretek-kretek? Akan fokus di mana? Ini pertanyaan yang sulit sih. Iya. Karena gue tipe orang yang walaupun kadang gue suka satu hal, gue tuh sulit untuk kadang fokus di satu hal. Kecuali hewan, karena hewan udah bener-bener passion bawaan. Animal lovers. Animal lover. Tapi harapan sih mudah-mudahan apapun yang gue lakukan itu bisa menginspirasi, mengedukasi dan membantu orang. Itu sih yang utama. Pesan-pesan dong buat teman-teman nih. Aku thank you udah datang nih karena aku mau dikretek-kretek katanya nih. Takut nggak tapi? Nggak, aku nggak takut sih karena aku suka chiropratik udah. Oh gitu ya, suka ya, alright. Kan leher saya ini memang gimana ya, semakin kurus semakin ganteng katanya. Oke, iya. Moga-moga seganteng beliau. Amin. Beda tipis kok, cuman beda di berat badan doang. Kurusan dikit sama. Tapi hidungnya besar sama bos. Kamu ketawain gue kenapa sih? Gaji mau tetap apa enggak nih? Oke, pesan-pesan lah buat seorang Bima ke depannya mau seperti apa. Terus apa sih ingin dicapai dari seorang Bima kretek-kretek? Kalau yang mau ingin dicapai, ini sebuah pertanyaan yang berat dan mendalam. Sebuah pertanyaan yang berat dan mendalam ya. Yang ingin dicapai sih bahagia dunia akhirat. That's for me, the simple, seperti itu aja. Tapi pesan-pesan buat teman-teman semua, semoga kita bisa makin smart, kita makin bisa berjuang. Kita ini lagi menghadapi masa-masa yang sulit, yang mana kita semua akan diuji dan gampang sekali yang namanya ribut gitu loh. Apa yang sedang viral, apa keluar orang saling ribut. Kita harus bersabar, tetap bersatu, tetap fokus di masa-masa sulit ini, dan always positive thinking. Itu sih, semoga teman-teman semua makin sehat, makin sukses. Amin. Oke, terima kasih Mas Bimo kretek-kretek udah mampir di Podbas. Semoga makin keren. Amin. Next time kita ajak yang lebih seru. Idih, oke. Gitu. Siap. Tetap nambah temen, nambah rezeki. Betul. Thank you so much Thank for you, having me. Thank you so much for everything. Hi. My English is good right now. It's man. good. You're from Man. Perth. Good day, mate. Because How's it going, mate?